calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Elia Mesisri, berasal dari SMA Negeri 1 Kota Pekanbaru. Saya Nana Asmi Aziz dari SD 55 Kota Pekanbaru. Saya Puji Restiningsi dari SD Al Biru Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eli dan Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Puji. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pada siang hari ini mau melakukan coaching ya? Ya. Oke, nanti saya selaku observer akan mengamati Bu Eli dan Bu Nana coaching. Bu Eli sebagai coachnya Ya. dan Bu Nana coachingnya. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Saya juga akan mengamati dan menilai coach serta coachingnya sesuai dengan rubrik penilaian, apakah nantinya sesuai dengan alur tirta atau tidak, dan nanti bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana nanti coaching menanggapinya. Jangan lupa nanti ketika proses coaching sesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Bu Eli sebagai coach, saya mau menanyakan kira-kira kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini adalah mendengarkan dengan aktif dan juga memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, pertanyaan kedua, indikator apa yang ingin ibu perdalam pada coaching hari ini? Indikator yang akan saya perdalam yaitu saya berharap nantinya coaching saya dapat menemukan pemecahan dari permasalahan yang dialaminya. Baik Bu Eli, kompetensi dan indikator sudah ibu kuasai untuk memaksimalkan potensi yang nanti akan dilaksanakan coaching. Silakan untuk Bu Eli dan Bu Nana melaksanakan coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Elia. Waalaikumsalam Bu Nana. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Nana apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya dari tadi WA ibu kok nggak dibalas. Iya itulah Bu. Oh inilah baru ada waktu kita nih. Ada mau cerita apa nih Bu Nana? Iya, sebenarnya mau cerita sama ibu tentang masalah saya di kelas. Boleh, kalau boleh tahu apa ceritanya? Nggak Bu Nana mengganggu cerita. nih? Nggak mengganggu, kebetulan sudah habis jam mengajar. Saya lagi nyantai-nyantai aja nih. Nah, saya ada masalah Bu. Dalam kelas saya itu ada satu murid yang suka nangis, tidak mandiri. Kalau anak ini diantar oleh orang tuanya, dia tidak bisa ditinggal oleh orang tuanya, harus ditunggu. Kalau pergi orang tuanya nangis gitu. Jadi hal seperti itu membuat saya terganggu, dan juga anak lain tuh nggak konsentrasi untuk belajar. Nah, susah sekali saya untuk menenangkan anak yang seperti itu. Mungkin karena dia anak satu-satunya, jadi dia tidak terbiasa ditinggal sama orang tuanya. Itu pusing saya itu. Oh gitu ya Bu Nana. Berarti sekarang Bu Nana ini ada permasalahan bagaimana cara menangani siswa tadi, salah satu orang siswa tadi yang suka menangis gitu ya. Jadi dari pembicaraan kita hari ini apa yang Bu Nana harapkan? Saya mengharapkan saya dapat solusi untuk bagaimana membuat anak ini supaya mandiri, bisa ditinggal di rumah, di sekolah tanpa ditungguin sama orang tua. Oh begitu ya Bu Nana, mengharapkan anak ini bisa mandiri gitu. Menurut Bu Nana seperti apa siswa yang mandiri itu? Siswa yang mandiri itu dia tidak bergantung terus kepada orang tuanya Bu. Jadi bisa bersosialisasi bersama teman-teman, beradaptasi pada lingkungannya gitu. Oh gitu ya Bu Nana, mengharapkan anak ini bisa beradaptasi, kalaupun ditinggal orang tuanya nggak nangis lagi. Jadi menurut Bu Nana, apa penyebabnya anak tadi itu tidak mandiri? Mungkin ya Bu ya, karena dia tuh anak yang manja, disayang sama orang tuanya, anak satu-satunya, tidak terbiasa dengan suasana yang ramai di sekolah, atau
kurang bisa jadi dia kurang nyaman di kelas, bisa jadi mungkin pembelajaran saya itu dia tidak suka, dan mungkin sama teman-temannya juga kurang nyaman berteman, kurang suka mungkin ya Bu. Jadi dia maunya orang tuanya aja di dalam kelas itu. Oh begitu ya. Jadi menurut Bu Nana, apa yang bisa Bu Nana lakukan supaya anak ini lebih cepat atau lebih mudah beradaptasi dengan kelas Bu Nana? Rencana saya Bu membuat kelas itu menjadi menyenangkan, aman, nyaman, menyenangkan. Terus saya membuat atau menciptakan model pembelajaran yang menarik, terus membuat permainan edukatif, terus mau menempel karya-karya anak di dinding gitu rencana saya Bu. Dan juga menghias kelas. Oh iya, gitu. bagus itu Bu Nana. Dengan menghias kelas gitu ya, dan menyediakan pembelajaran yang menarik dengan anak-anak, saya rasa itu sangat bagus. Selain dari itu, kira-kira ada lagi tidak yang bisa Bu Nana lakukan untuk meningkatkan adaptasi anak ini? Iya, rencananya saya mau mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan juga melakukan budaya positif dan juga segitiga restitusi pada anak tadi Bu. Nah, bagus sekali. Selain dari kita kasih lingkungan yang nyaman, Bu Nana juga akan menerapkan, mengintegrasikan ya pembelajaran emosional, dan jika ada permasalahan memecahkannya dengan segitiga restitusi. Dalam melaksanakan rancangan Bu Nana ini, Bu Nana butuh bantuan siapa aja kira-kira? Saya mungkin membutuhkan dukungan dari wali murid, Ibu, dan juga anak-anak untuk menghias kelas. Oh, bagus, kolaborasi dengan murid, juga kolaborasi dengan orang tua, luar biasa sekali. Ya, langkah mana yang duluan akan Bu Nana wujudkan? Rencananya saya mau menghias kelas dulu sepertinya Bu. Seperti membuat pojok baca dan menempel-nempel karya anak. Iya, Itu dulu yang bagus. yang Iya. dimulai. Dengan adanya lingkungan yang nyaman ya Bu Nana Iya. ya, sudah mulai terlihat mudah-mudahan perubahannya. Kapan rencana Bu akan Bu Nana lakukan? Rencananya mulai besok Bu, saya akan membicarakan dulu dengan orang tua, wali murid tentang rencana ini, dan juga besok sudah mulai membeli peralatan-peralatan untuk menghias kelas gitu. Bagus, semangat Bu Nana. Komitmen Bu Nana ke depannya gimana kira-kira? Semoga dengan apa yang saya rencanakan ini, anak-anak yang tadinya nangis, tidak nyaman di kelas jadi nyaman, dan saya akan terus menghias kelas dan membuat model pembelajaran yang menarik, metode yang menarik, terus membuat permainan edukasi yang supaya membuat anak itu nyaman di kelas. Luar biasa sekali ide-idenya Bu Nana ini. Jadi sekarang setelah kita berdiskusi ini, bagaimana perasaan Bu Nana? Saya senang berdiskusi sama Bu Eli. Dengan berdiskusi ini saya jadi terbuka pikirannya dan semakin mantap rasanya untuk melaksanakan rencana tadi. Dan semoga anak yang biasa nangis-nangis di kelas tadi tidak nangis lagi, dengan lingkungan sekolah kelas yang nyaman. Alhamdulillah ya Bu Nana ya. Saya doakan semoga Bu Nana lancar melaksanakan semua yang sudah direncanakan dan dapat berkolaborasi dengan baik dengan siswanya dan orang tuanya. Amin. Makasih banyak ya Bu Elia. Sama-sama Bu Nana. Doakan ya, semoga lancar, dan nanti kalau ada hambatan nanti kita curhat lagi boleh? Boleh, nanti kan kita atur lagi waktu kita. Kalau kita sudah sama-sama punya waktu, kita cerita lagi, diskusi lagi. Makasih banyak ya Bu Elia. Ya, sama-sama Bu Nana. Saya pamit dulu ya. Ya. Eli, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Eli. Bagaimana proses coaching tadi Bu Eli? Alhamdulillah
proses coaching yang saya lakukan tadi, coachingnya sudah dapat memecahkan masalah dan sudah bisa merancang langkah-langkah yang akan dilakukannya untuk pemecahan masalah tersebut. Apa saja yang sudah didapatkan terkait dengan indikator yang sudah diinginkan? Dalam coaching tadi saya sudah bisa melakukan coaching melalui tahapan Tirta. Kemudian saya juga sudah dapat membimbing coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, begitu juga dari pengamatan saya tadi, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, dan Ibu sudah fokus kepada coaching, kemudian juga sudah dapat mendengarkan dengan aktif dan sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan Ibu sukses untuk coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Puji. Kira-kira kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu perkuat? Insya Allah kedepannya saya akan memperkuat lagi dan memperdalam pemahaman saya terhadap alur Tirta ini, sehingga coaching selanjutnya akan jauh lebih baik dari coaching hari ini. Oke, baik, terima kasih untuk coaching hari ini Bu Eli, mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik. Amin, terima kasih juga Bu Puji. Sama-sama Bu Eli. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Nana. Assalamualaikum Bu Elia. Waalaikumsalam Bu Nana. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kami melakukan coaching ya. Ada Ibu Puji sebagai coachnya dan Ibu Elia sebagai coachingnya. Baik, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Saya juga akan mengamati dan menilai coach serta coachee sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, serta bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coachee menanggapi dari pertanyaan tersebut. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada coach ya, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik. Selanjutnya, indikator apa yang ingin Ibu perdalam? Indikator yang ingin saya perdalam adalah saya ingin nantinya coachee saya dapat menemukan langkah penyelesaian permasalahannya atau solusinya. Baik. Jadi sudah siap ya untuk melakukan coaching ya. Baik, dipersilakan Ibu Puji dan Ibu Elia. Baik Bu Nana, saya akan Itu masalahnya Bu. Ya kan? Ini dulu yang Ibu ya. Satu itu nggak diberhentikan itu nggak ya? Itu tuh mana ambil pengen dulu untuk menulis Pak. Ya. ingat nanti yang punya video ini setiap jeda itu kita ada kayak gini loh, harus potong. Kalau aku tadi kan matikan nyambung jadi nggak terlalu lama. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Eli, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Puji gimana kabar? Sehat juga alhamdulillah. Ada apa gerangan Bu Eli? Ya, ngomong-ngomong Bu Puji ada waktu nih. Ada waktu Bu Eli. Gini Bu Puji, saya tuh sebenarnya datang ke Bu Puji ini mau bercerita tentang ada permasalahan saya di kelas 12 IPA. Apa permasalahannya Bu Eli? Gini Bu, permasalahannya saya merasa pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kurang menarik bagi siswa, sehingga siswa-siswanya tidak antusias untuk melakukan apa yang saya minta di dalam LKPD. Begitu Bu Puji. Jadi hal inilah yang mengganggu pikiran saya. Gimana ini siswa-siswa saya tidak tertarik dengan pembelajaran saya? Itu Bu Puji. Masalahnya anak-anak dalam proses pembelajaran tidak antusias Iya, dengan betul. kebijakan LKPD. Betul. Terus harapan Bu Eli dari perbincangan kita nanti apa yang Ibu Eli inginkan? Harapan saya dengan pembicaraan kita ini nanti saya dapat menemukan solusi
bagaimana anak-anak belajar dengan saya itu lebih antusias lagi, sehingga saya juga merasa puas dalam mengajar. Harapan Bu Eli agar nantinya anak-anak bisa antusias ya dalam proses pembelajaran. Terus kalau kita lihat nih Bu, dari skala 1 sampai 10, sekarang posisi anak ibu di kelas itu di posisi yang mana? Kalau menurut pengamatan saya, anak-anak itu baru berada di level 6, Bu. Kalau sekarang di level 6, Ibu ingin melihat anak-anak berada di level berapa Ibu? Setidaknya level 8, kalau bisa saya maksimalkan lagi, inginnya level 9, Bu. Bu Eli menginginkan di level 8 dan maksimalnya 9. Kira-kira untuk menuju level tersebut, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut agar bisa di skala itu? Saya membutuhkan cara mengajar atau media pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan zamannya siswa, Bu Puji. Oke, berarti Ibu ini ya, untuk melangkah pada skala itu, Ibu mau mengubah cara belajar Ibu ya, agar lebih menarik pada zamannya. Terus kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, itulah Bu Puji, rencananya saya akan merubah LKPD saya yang manual berupa kertas saja dengan membentuk e-LKPD, sehingga anak-anak itu bisa mengakses e-LKPD dari handphonenya masing-masing. Bagus tuh Bu Eli ya, dari LKPD biasa menjadi e-LKPD. Iya, betul. Bagus tuh, saya sangat setuju. Kira-kira untuk menunjang menjadi e-LKPD, apa yang ingin Ibu bantuan seperti apa, atau Ibu membutuhkan bantuan dari siapa? Tentu saja Bu Puji, saya kan tidak berlatar belakang dari IT yang kuat gitu ya Bu. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan teman yang mengajar di informatika. Nanti saya setelah membuat e-LKPD-nya akan berdiskusi untuk perbaikan e-LKPD sehingga LKPD itu jadinya nanti sesuai dengan yang saya harapkan, begitu ya. Kolaborasi ya dengan teman sejawat nantinya yang paham IT ya, mengenai LKPD. Terus kira-kira kapan rencananya mau dilaksanakan Ibu? Nah, secepatnya Bu Puji, ini kan minggu ini ya saya merasa kecewa gitu belajar. Udah akan saya lakukan di pertemuan kedua, karena saya tidak mau lagi anak-anak saya seperti yang ini tidak antusias gitu, akan langsung saya terapkan Bu Puji. Bagus tuh Bu Eli, lebih cepat lebih baik ya Ibu akan melakukannya. Terus dari sepanjang obrolan tadi, kira-kira sekarang perasaan Ibu gimana? Saya perasaannya senang, pikiran saya terbuka, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya, sehingga saya merasa bersemangat untuk masuk di kelas 12 tetap semangat ya. Iya, oke, baiklah, semoga apa yang tadi Ibu rencanakan tercapai hendaknya, dan nanti setelah Ibu lakukan mungkin bisa berbagi cerita lagi dengan saya ya Bu, perkembangannya seperti apa. Baik Bu Puji, terima kasih banyak waktunya dan terima kasih banyak arahan-arahan dari Bu Puji. Sama-sama Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Puji ya. Baik. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam. Setelah melakukan proses coaching tadi, itu bagaimana menurut Bu Puji proses coaching yang telah dilakukan tadi? Alhamdulillah tadi coaching berjalan dengan baik dan coachingnya menemukan solusinya atas permasalahannya. Oke. Lalu apa saja yang sudah didapatkan terkait dengan indikator yang diinginkan? Saya sudah berhasil menggunakan alur Tirta dan membimbing coach saya menemukan penyelesaiannya atau solusinya. Nah, begitu juga dengan pengamatan saya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dari saya lihat tadi Ibu sudah fokus ya sebagai coach, dan kemudian sudah dapat mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan Ibu sukses untuk coaching selanjutnya ya Bu ya. Kemudian saya ingin menanyakan untuk kedepannya nih, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu
kuatkan lagi? Kedepannya akan lebih mendalami alur cerita lagi, sehingga nantinya ketika saya melakukan coaching akan jauh lebih baik lagi, Bu. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Semoga sukses ke depannya ya Ibu Puji. Sama-sama Bu Nana. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Belia. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Boleh apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah Bu, hari ini akan melaksanakan coaching ya kan Bu? Iya betul. Betul. Ya hari ini saya adalah sebagai observernya, Bu Nana sebagai coachnya, dan Bu Puji sebagai coachnya. Sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan awal yang akan saya tanyakan kepada coach Bu Nana ya, dan kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian coachingnya hari ini. Pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai Bu Nana apakah coaching yang Bu Nana lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian apakah coachnya sudah mengajukan pertanyaan kepada coachee, pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana coachee menanggapi dari pertanyaan coach. Kemudian dalam coaching ini jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang terdiri dari prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Nana, sebagai coach saya akan mengajukan 2 pertanyaan kepada Bu Nana. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu Nana kembangkan pada coaching hari ini? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan yang aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bu Nana inginkan dalam coaching hari ini? Saya menginginkan si coachee dapat menemukan sendiri atau menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh si coachee. Baik, Ibu Nana dan Bu Puji, kita sudah selesai mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Bu Puji dan Bu Nana sudah siap melakukan coachingnya? Siap. Oke, saya persilakan Bu Nana dan Bu Puji. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Puji. Aku ngambil waktunya, ini nggak apa-apa. Ada apa Bu Puji? Ini ya, saya mau sharing menceritakan saya punya masalah nih. Kemarin saya baru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Jadi setelah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, proses pembelajarannya bagi saya kurang efektif atau kurang kondusif anak-anaknya. Di sana anak-anak malah ribut, terus lari sana sini, terus banyak bercerita karena dia ingin tahu tugas dari kelompok yang berbeda-beda itu, karena saya membagi anak berbeda. Disitulah saya merasa mempunyai kendala dalam proses pembelajaran. Sebelumnya rasa-rasa saya masih bisa saya menghandle anak, tapi pembelajaran diferensiasi ini seharusnya lebih baik lagi sebenarnya. Tapi kenapa saya mempunyai problem itu gitu, masalah itu bagi saya. Jadi Bu Puji menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tapi kurang kondusif gitu ya. Ya, betul. Anak-anak masih ribut gitu ya tentang pembelajaran yang diberikan Bu Puji gitu ya. Jadi kira-kira setelah dari obrolan kita nanti apa yang Bu Puji harapkan? Harapannya nanti saya ingin mendapat solusi lah, paling tidak bagaimana saya bisa mengatasi anak-anak di dalam kelas agar mereka kondusif dan tetap saya pada role-nya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Dari paparan cerita Bu Puji tadi, kira-kira kenapa ya Bu anak tadi itu di kelas suka ribut gitu? Padahal Bu Puji sudah memberikan pembelajaran yang baik ya, menurut saya bagus itu. Kenapa ya Bu? Kalau menurut saya kayaknya mereka itu ingin tahu dengan
tugas yang lain. Maksudnya itu kayaknya pembagian yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau menurut Bu Puji nih dari skala 1 sampai 10 ini sekarang posisinya berada di mana nih, Bu Puji? Anak ada di skala 5 lah, tapi sebenarnya beragam, cuman kayaknya rata-rata 5 lah. Jadi 5 ya. Jadi harapan Bu Puji anak-anak ini berada di skala berapa mau Bu Puji? Harapan saya paling tidak 8 dan ya maksimal 9 lah. Harus 7. Kira-kira bagaimana cara Bu Puji untuk mencapai harapan ke angka 8 tadi? Untuk mencapai harapan saya di angka 8, kayaknya saya harus membenahi strategi pembelajaran saya, Bu. Nampaknya saya tetap akan menerapkan pembelajaran diferensiasi, hanya saja mungkin di strateginya. Kemarin saya itu dalam membagi kelompok anak-anak itu berdasarkan perkiraan saya. Dan kedepannya mungkin saya akan menggunakan asesmen. Asesmennya bagus sekali tuh. Saya juga setuju itu. Kira-kira kalau Bu Puji menerapkan asesmen itu, rasa-rasanya anak-anak antusias nggak ya? Mudah-mudahan antusias ya Bu Nana, karena saya melakukan pra-asesmen dan pertanyaan tematik di mana nanti saya bisa kategorikan atau menggolongkan anak-anak, mungkin ini anak yang baik di audio, visual, nanti pemakaiannya juga akan beragam seperti estetik. Berarti dari membuat asesmen tadi ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa yang membuat Ibu tuh termotivasi membuat itu, atau ada yang membantu, atau misalnya apa langkah Ibu lakukan? Sebelumnya saya juga sudah ada baca-baca dan sudah memahami tentang pembelajaran diferensi. Memang alangkah baiknya kita melakukan asesmen. Hanya saja kemarin karena waktu dan saya belum mempersiapkan dengan baik, sehingga asesmen itu tidak saya laksanakan dengan baik seperti itu. Kira-kira kapan itu Ibu mulai rencananya? Tepatnya sih minggu depan ya Bu, karena kan sekarang hari Kamis, besok hari Jumat pelajaran tidak efektif. Jadi nanti saya akan mempersiapkan segala persiapannya dan hari Senin saya lakukan insyaallah. Oh gitu ya. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Saya rasa ide bagus itu dan semoga membuat anak antusias ya dengan pembelajaran yang Ibu rencanakan. Nah, sekarang apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah saya lega nih Bu. Nampaknya berat masalah saya, ternyata setelah cerita dengan Bu Nana, oh seperti ini, saya ada gambaran, oh bisa memecahkan masalah sebenarnya. Hanya saja mungkin butuh teman untuk bercerita terlebih dahulu ya Bu Nana. Iya. Jadi komitmen kedepannya gimana nih Bu? Komitmennya yang pasti saya akan selalu merefleksi diri ya tentang pembelajaran, proses pembelajaran, dan kalau memang butuh berkolaborasi, saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman. Luar biasa. Semoga saya doakan ya semoga lancar kedepannya nanti. Bagaimana prosesnya berjalan nanti boleh ceritakan lagi lah ya, terlaksana atau tidaknya nanti ya Bu Puji ya. Baik Bu Nana, terima kasih juga atas waktunya dan arahannya. Setelah kita diskusi ternyata saya mendapat pencerahan hari ini. Alhamdulillah, sama-sama Bu Puji, sukses selalu ya. Ya baik Bu Nana, saya permisi dulu ya. Oke, sukses ya. Baik Bu Nana, dari proses coaching yang sudah Bu Nana lakukan, bagaimana proses coaching itu Ibu rasakan? Gimana proses coaching yang Ibu rasakan? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan coaching sudah menemukan solusi dari permasalahan di kelas. Baik. Kemudian apa saja yang sudah didapat terkait indikator yang Bu Nana inginkan? Saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita dan juga saya sudah membimbing coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik. Begitu juga dari pengamatan saya terhadap proses coaching tadi, saya sudah melihat coach sudah menunjukkan tergambar adanya tujuan daripada coaching, kemudian adanya identifikasi masalah, kemudian juga sudah ada rancangan aksi dan tanggung jawab yang tergambar dari jawaban coachingnya. Dan kemudian juga saya melihat bahwasanya Ibu sebagai coach sudah fokus terhadap coachingnya dan sudah dapat menjadi pendengar yang aktif.
Mudah-mudahan kedepannya coaching yang Ibu lakukan dapat dilaksanakan dengan sukses juga. Baik, selanjutnya untuk yang kedepannya, kompetensi apa yang akan Ibu dalami lagi? Saya akan memperdalam dan belajar terus alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin, amin. Semoga coaching berikutnya lebih baik ya Bu Nana. Amin. Baik, terima kasih atas proses coaching hari ini. Sama Ibu, terima kasih ya juga ya sebagai pesertanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nana. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum